Sejauh apa saat ini dukungan yang ada untuk para atlet panjat tebing kita, Pak Ijal? So far baik Mbak, Kemenpora sangat menurut kami sangat support terhadap semua program kami, support yang luar biasa dari Bapak Menteri sampai dengan staf-stafnya itu cukup baik untuk support. Mungkin yang kita perlu tambahan support adalah lembaga-lembaga lain swasta, pihak-pihak yang concern terhadap dunia olahraga supaya ini lebih maksimal lagi. Kita juga tidak bisa berharap banyak terhadap lebih banyak dari negara karena banyak sekali cabang olahraga yang harus diperhatikan. Tapi bagi kami sampai saat ini Kemenpora cukup baik dan sangat baik menurut saya dalam support terhadap panjat tebing khususnya, Mbak. Untuk tadi Bapak mengatakan ada regenerasi yang sudah baik seperti itu ya. Seperti apa saat ini juga pengembangan dari panjat tebing olahraga ini di Indonesia untuk nanti ada atlet baru ya yang akan melanjutkan prestasi dari atlet kita yang sudah ada sekarang? Ini kebetulan sekali Mbak, pertanyaannya kebetulan sekali. Jadi per tanggal 6 kemarin, 6 sampai tanggal 11 kita bikin talent scouting kerjasama dengan Kemenpora untuk menggali atlet di 3 provinsi. 3 provinsi dengan parameter khusus yang kita tentukan dari PPFPTI. Tanggal 6 sampai tanggal 11 kemarin kita lakukan di NTB dan di Kalbar. Kenapa NTB dan Kalbar? Karena ada 2 ikon atlet nasional kita ada berasal dari sana, dari klub di sana, si Frederick dan Nurul. Kemudian per hari ini tadi ada lagi 300 anak umur 13 sampai 15 talent scouting di Kota Makassar. Harapannya nanti kemudian hasil dari talent scouting itu menjadi program jangka panjang kami dengan Kemenpora untuk kemudian mencari bibit-bibit di kota-kota yang sebenarnya sudah pernah melahirkan atlet. Harapannya ini menjadi repeat terhadap munculnya generasi-generasi baru ya. Kadang-kadang kan orang bermimpi untuk menjadi atlet itu karena melihat produk yang sudah ada. Sehingga ini kita lakukan. Tahun ini kita dapat tiga lokasi. Nanti kita evaluasi di bulan Desember, kemudian akan menjadi catatan lagi apakah diperpanjang atau kita lebarkan lagi daerah yang akan kita pilih untuk menjadi lokasi proses talent scouting-nya. Di sisi lain, kita juga sudah melakukan pelatnas kita itu sudah 2 lapis. Jadi ada lapis juniornya, ada juga lapisan seniornya, sehingga harapannya beberapa atlet yang kemudian sudah mulai masa produktifnya atau masa keemasannya sudah mulai menurun akan diganti oleh atlet baru yang akan muncul. Sudah mulai ada dan sudah mulai tercatat dan sudah kami yakini akan mempertahankan prestasi-prestasi atlet speed yang sudah pernah jalan selama ini, Mbak. Kualifikasinya apa Pak Ijal untuk melihat dari bibit-bibit tadi yang atlet-atlet muda ini potensi dilihatnya dari apa saja ketika pihak dari pelatihan begitu pergi ke daerah, seperti apa melihatnya bakat-bakat Kalau anak-anak yang ini? ada di daerah saat ini yang menjadi catatan paling utama adalah pertama tinggi badan ya Mbak. Kita punya syarat tinggi badan sekarang Mbak, karena kalau kita mau ngejar lead dan speed dan lain-lain itu ya panjang tungkai dan lain-lain itu cukup penting ya Mbak. Yang kedua kemampuan otot tangan, otot lengan itu juga ada, dan agility yang akan menjadi catatan Mbak. Kita punya buku panduan yang sudah kita susun bersama Kemenpora. Itu menjadi catatan khusus bagi teman-teman di lapangan. Jadi kayak repeat survei gitu Mbak. Jadi cukup dengan sekedar seberapa cepat kita bisa mengambil data, itu kemudian bisa diolah tim IT kerjasama kami dengan Kemenpora akan menghasilkan beberapa calon atlet yang kemudian diuji di kemampuan memanjatnya. Lalu kemudian kita bisa tentukan siapa yang akan kita pilih dan terus kita evaluasi. Untuk tesnya itu apa Pak? Penasaran, apakah dites langsung speednya atau kemudian bouldering atau lead seperti apa Pak? Mau ikut panjat apa gimana Mbak? Kalau mau saya boleh ikut aja biar. Jadi ada lari, Pak, ada ngomong-ngomong loncat, saya bouldering loh Pak. Saya bouldering. Asik, harus dong. Semakin banyak public figure yang main. Saya pernah ketemu sama Aspar Jailolo waktu latihan di BSD. Oke, itu legend tuh, salah satu legend panjat tebing Indonesia tuh. Jadi banyak Mbak, ada lari, ada kemudian pull up, ada nanti kalau sudah dasarnya sudah ketemu nilai-nilainya,
kita uji lagi dengan tes panjat. Kenapa harus tes panjat? Jangan-jangan begitu tes dia takut ketinggian, kan gitu kan? Ada banyak faktor Mbak. Nanti banyak. Kalau kita bahas ini nggak cukup dalam satu sesi ini. Oh iya, oke. Kalau gitu kita balik lagi ke perihal Olimpiade ya Pak. Kita melihat nanti kalau atlet kita melaju ya ke Olimpiade, sepertinya tentu kita punya banyak kemungkinan untuk menang karena sudah tidak diragukan lagi atlet kita ini sangat maju ya di panjat tebing begitu. Namun dari lawan negara lain yang akan dihadapi ini mana yang paling mungkin terberat ya untuk atlet-atlet kita dan targetnya kita dapat berapa medali nih Pak Ijal? Ngomong tentang lawan semua sekarang berat Mbak. Tidak ada lagi lawan yang ringan. Terakhir rekor dunia yang kita pegang cukup lama yang dipegang oleh Frederick itu pecah di uji yang kemarin oleh Watson dari Amerika. Kemudian kalau kita perhatikan kemarin di Shanghai, tiap kekalahan itu hanya 0,01 detik, 0,02 detik, 0,03 detik. Jadi kita nggak bisa bilang lagi bahwa siapa yang paling kuat, siapa yang paling ini, tidak. Tapi siapa yang paling siap, siapa yang kemudian yang paling tenang secara psikis, dan yang paling kuat secara kesehatan, plus yang paling banyak dapat doa gitu loh Mbak. Nah mudah-mudahan bangsa Indonesia kan bangsa besar, kalau doanya semuanya orang mendoakan insya Allah lah kita dimudahkan dalam proses mencapai target yang kita inginkan. Nah kalau bicara tentang target, tidak dalam maksud untuk apa-apa, tapi ya kami berharap untuk tetap bisa memberikan kontribusi medali. Alhamdulillah kalau bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya di kedua nomor yang kita ikuti, tapi doa yang paling utama dari teman-teman, support doa dari masyarakat Indonesia sangat kami butuhkan.